Hai guys, jumpa lagi dengan saya Kak Zulfala. Pada video kali ini Kang akan membahas soal penalaran matematika. Tonton sampai habis videonya guys, agar pemahamannya tidak parsial, pemahamannya secara utuh. Oke? Yuk simak videonya. Berikut adalah soalnya. Diketahui dalam 80 ml suatu larutan mengandung air dan 40% zat X. Kemudian sebanyak Y ml air ditambahkan ke dalam larutan tersebut untuk mendapatkan larutan yang mengandung 10% zat X. Pertanyaannya, nilai Y atau tambahan airnya berapa? Oke guys, kalau ada soal seperti ini ya, maka kita tahu dulu nih, kira-kira zat X-nya itu berapa persen sih, berapa mililiter ya, kalau 40%. Nah, berarti yang pertama kita cari adalah zat X-nya 40% dari 80 mililiter guys. 3.200 per 100. Nah, berarti zat X itu terdiri dari 32 ml bagiannya. Nah, zat X ini ya tidak ditambahkan apa-apa lagi, udah segitu saja. Yang ditambahkan adalah air. Ya, air ditambahkan sebanyak Y ml sampai konsentrasi zat X ini hanya tinggal 10% guys. Nah, artinya apa guys? Artinya zat X ini tetap 32 ml. Nah, sekarang konsentrasinya 10%. Berarti zat X ini mau jadi 10% dari apa konsentrasinya sekarang? 80 ml-nya ditambah sebanyak Y ml air. Ya, jadi 10% itu dari 80 plus Y mililiter air. Nah, zat X ini tetap 32 mililiter. Kita coret-coret gitu ya, 1/10 kali 80 adalah 8. Ini tetap 1/10 Y atau mau dibikin 0,1 silahkan. Terus di sini 32 mililiter. Berarti 1/10 Y sama dengan 32 dikurang 8. 1/10 Y sama dengan 24. Berarti air yang ditambahkan itu sejumlah 240 ml. Air yang ditambahkan sejumlah 240 ml. Seperti itu ya guys caranya. Jadi jawabannya berapa banyak? Yang ditanyakan nilai Y, yaitu adalah tambahan airnya. Ya berarti jawabannya adalah 240 ml air ya, untuk menciptakan atau membuat zat X itu hanya jadi 10% ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekelompok siswa yang beranggotakan 6 orang sedang mengerjakan proyek untuk tugas akhir. Proyek tersebut memerlukan beberapa alat yang akan dibeli oleh mereka secara patungan, PT-PT guys. Saat sedang merancang proyek tersebut, satu orang anggota mengundurkan diri. Karena anggota kelompok berkurang, setiap anggota kelompok yang tersisa dikenai biaya tambahan untuk membeli alat-alat proyek sebesar 25.000 per orang. Berdasarkan keterangan di atas, biaya total. Nah, gini guys, berarti setiap orang itu harus nambahin 25.000 lagi setelah patungan ya. Nah, berarti anggaplah B itu adalah biaya total.
yang dibutuhkan. Nah, berarti idenya gini nih. B per 5 dikurang B per 6 itu adalah tambahannya. Jadi kurangnya kalau dibagi 5 sama dibagi 6 kurangnya 25.000. Gitu ya. Nah, samain penyebutnya atau mau kali 30 langsung, it's okay. Berarti ini jadi 6B, ini jadi 5B, 30 kali 25.000 yaitu 750.000. Nah, berarti biaya totalnya sebenarnya adalah 750.000 guys. Ya, butuh 750.000 tuh, ya. Kalau dia dibagi 5 masing-masing 75 bagi 5 150.000. Kalau dibagi 6 berarti 125.000. Nah, seperti itu guys. Jadi jawabannya adalah 750.000. Oke. Berikutnya. Nah, ini ada cerita tentang suatu tanah berbentuk persegi, panjangnya 20, lebarnya 10. Tanah tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian, sedemikian sehingga tidak ada bagian tanah yang luasnya kurang dari 40 meter persegi. Jadi setidaknya pembagian itu paling kecilnya 40 meter persegi. Tanah tersebut bisa dibagi secara horizontal atau bisa dibagi secara vertikal. Nah, misalkan garis pembaginya itu adalah AB. Pertanyaannya, jika tanah dibagi secara horizontal, maka jarak terpendek antara titik sudut tanah dengan AB. Oke, ukuran tanahnya 20 kali 10. Nah, sekarang mau dibagi secara horizontal dulu. Nah, ini adalah AB guys. Nah, jaraknya itu adalah saya misalkan X. Nah, ini kan fix ya 20 ya. Nah, karena ini ada yang paling kecil, oke. Berarti 20X itu minimalnya adalah ya, X itu membaginya lebih dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan, karena luasnya kurang dari, tidak ada bagian tanah luasnya kurang dari, oke. Berarti lebih dari guys. Nah, berarti X-nya harus lebih besar dari 2 atau dari 40 bagi 20 guys. Berarti X-nya lebih besar dari 2. Setidaknya jarak dari bawah ke AB itu adalah 2. Terus soal berikutnya guys, ini masih konteks yang sama. Jika tanah dibagi secara vertikal, maka luas maksimum. Nah, sekarang kalau tanahnya dibagi secara vertikal. Nah, kalau secara vertikal begini guys. Anggaplah ini Y, gitu ya. Nah, berarti yang maksimalnya itu nanti 20 mini ya guys. Ini 10, ini 10. Nah, sama guys, kita luas tadi minimal 40. Jadi 10Y harus lebih besar sama dengan 40. Berarti Y-nya harus minimalnya 4 guys. Berarti luas tanah yang maksimalnya di sini 16 guys. Berarti luas tanah yang maksimal itu adalah 16 kali 10 atau 160 guys. Nah, begitu guys video pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Kazul Falah. Bye-bye.